Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali nih guys sama Arjeta Farm yang selalu memberikan contoh atau review mengenai peternakan domba. Nah ini guys, mengenai kali ini saya mau mengambil tema berapa gaji pekerja apabila supaya bisa bertahan dan hidup layak, begitu guys. Ya, sebelumnya mudah-mudahan kita berada dalam kesehatan guys. Soalnya hanya kesehatan adalah bekal modal kita guys untuk beraktivitas, begitu guys. Kalau yang lainnya ya yang bisa dikatakan nomor 2 dan selanjutnya. Nah ini kali ini kita mau memberikan solusi bagaimana caranya memberikan gaji yang layak kepada pekerja kita gitu guys, khususnya yang digembala. Nah begitu guys, ini ada cerita ya guys ya. Jadi ketika saya sedang mereview itu domba-domba yang digembala, ternyata ada yang memakai seorang pekerja begitu guys, dan pekerjanya itu tetap kemudian sudah berjalan hampir 10 tahun bahkan 15 tahun guys. Karena sudah berjalan 15 tahun berarti dia itu sudah mempunyai pegangan sehingga menjalankan peternakan itu ya sudah biasa guys. Jadi meskipun jumlah berapa aja dia tidak berat. Nah itu polanya dapat diciptakan karena pekerjanya yang tetap guys, tidak ganti-ganti. Jadi tidak ada beban lagi lah urusan beternak itu, seolah-olah ini adalah perusahaan yang sudah berjalan begitu. Perjalanannya itu tetap saja dulu itu dia itu punya dombanya tetap sedikit dulu guys, dari 2 guys. Jadi 2 bertambah sehingga banyak itu ya dirintis dulu sama pemiliknya. Seiring berjalannya waktu karena dombanya semakin banyak dan terasa berat, nah mulailah dia berpikir untuk mempunyai pekerja tetap guys. Nah bagaimana cara menggajinya? Nah cara menggajinya adalah sebagai berikut guys. Seolah-olah sistemnya itu diparokkan, pada bukan maro ya guys. Kalau maro itu kan satu, kalau beranak 2 1 ewang gitunya. Nah kalau ini memang seperti itu sistemnya. Jadi sistemnya seperti kelahiran. Kalau ada kelahiran itu misalkan dalam koloninya itu misalkan ada, taruh aja misalkan 10 indukan melahirkan ya guys ya. Kapasitas misalkan taruh anakannya itu kalau misalkan 2 aja, berarti kan 10 kali 2 kan 20. Nah 20 itu dibagi 2 saja guys, jadi 10 ewang. Nah cuman bukan berbentuk domba melainkan berbentuk uang. Di Nusa 10 teh berarti waktu ya saya sekarang mewawancara dia 10 teh kali 500.000 guys pasaran sekarang. Iya kan, bukannya dombanya harga 500 melainkan perhitungannya seperti itu guys. Udah kesepakatan 500.000 tiap kelahiran seperti itu. Kali 10, nah 5 juta begitu guys. Nah jadi dia dicatatkan saja untuk bulan ini 5 juta seperti itu guys. Nah kalau untuk bulan depannya misalkan tidak ada kelahiran, ya tidak ada gaji guys. Nah cuman dari sejak pencatatan itu dia punya tabungan begitu guys, mau diambil atau enggak terserah dia. Nah karena dengan sistem ini ya berjalan sampai 15 tahun guys, jadi sangat efektif. Kemudian ditunjang dengan jumlah dombanya yang banyak guys. Ya saya catat di sini ya. Perkiraan itu dombanya hampir mencapai 200 ekor. Nah bagaimana cina kalau dombanya itu tumbuh besar dan nantinya mahal, misalkan kejual 2 juta atau berapa. Nah dalam hal ini dikarenakan menggembala itu kan tidak di parabannya menggembala. Dia tidak ada urusan, yang bekerja itu tidak ada urusan nantinya mau dijual 2 juta 3 juta atau ekahan atau apalah. Di tiap harinya misalkan ada yang belanja domba, itu tidak ada urusan. Yang dia urusannya dalam hal pendapatan pekerjanya adalah ketika ada kelahiran saja begitu guys.
Dan alhamdulillah efektif guys, soalnya udah terbukti 15 tahun. Nah itu guys. Nah untuk alamatnya ini di Kampung Babakan guys, Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kalau mau mengunjunginya atau mau berguru ya silahkan datang saja. Atau misalkan kalau ingin tahu bisa di Sherlock alamatnya sama saya guys. Arjeta Fam, soalnya saya otentik guys, tidak ngarang-ngarang begitu guys. Nama pekerjaannya Mang Enyi guys, yang punyanya Bapak Guru Agus, seperti itu. Nah jadi hitung-hitungannya itu taruh misalkan ada, kan ini indukannya kadang 100 kadang 50 ya guys ya, tergantung mungkin ya penjualan lah seperti itu guys. Nah taruh ini kalau kapasitas punya dombanya 100 itu ya 100 indukan, berarti ku logika we guysnya 100 sekali ngalahirkan dalam 1 tahun itu kan berarti 100 kali 4 misalkan ini ya guys ya, biar gampang kan kalau dihitung mah jadi jelas begitu. Kalau indukan 100, satu ngelahirkan 2 dan 1 tahun 2 kali berarti kali 4, berarti 400 anakan guys. 400 anakan dibagi 2. Nah yang pekerja 200, yang punya 200, berarti 200 kali 500. Ya selamat menghitung saja guys lah berapa penghasilan pekerjanya, seperti itu guys. Untuk hitungan per tahunnya, nah begitu disebutnya teh perhitungan periodik begitu. Jadi kalau diwawancara berapa Mang Ye gaji teh, ya hitung aja sendiri. Cina ini kelahirannya kalau segitu seperti itu guys. Dan berjalan sampai sekarang. Kalau segitu mah ya sangat layak guys untuk dapat mempertahankan pekerja begitu guys. Jadi pekerja itu seolah-olah begini, kalau kaharti dituluikeun biasa nama guys, kalau tidak kaharti atau tidak layak sok meninggalkan guys. Jadi ciri-ciri mengapa gonta-ganti pekerja itu mungkin bayarannya kurang layak begitu guys. Kemudian ini faktor umur juga pengaruh nih guys. Jadi yang menggembala itu ya ibarat lamun orang masih setengah pensiun guys, jadi umurnya itu udah agak tua begitu. Jadi mungkin merenana karena punah pinah di sini juga sudah alhamdulillah rezeki mah seperti itu mungkin guys. Kalau pekerjaannya anak muda mah mungkin pikirannya lain-lain kan, pengen yang lain atau ya punah pinah biasanya kalau pemuda mah begitu guys. Nah kebetulan di Pak Agus mah ini pekerjaannya yang sudah tua guys, tapi tidak terlalu tua, masih efektif. Dapir ngagebah-gebah tuh guys, gebahkeun ka ditu, gebahkeun ka dieu, dikeprokan masuk sudah. Dan dibantu sama anjing guys. Kalau anjing itu kalau ada yang datang nyorongot. Nah, fungsi anjing juga berfungsi begitu guys. Nah, mengenai pendapatan dia itu setelah saya wawancara ya di sela-sela waktu begitu, udah mencapai 8 juta per bulan begitu guys. Kalau punya domba sekitar 200 di gembala. Nah, kemudian syarat menggembala itu guys, kalau posisinya seperti mereka atau seperti beliau guys. Jadi pertama ada tanah lapang yang dibiarkan tidak ditanami kebun begitu atau sawah begitu guys. Kemudian punya tempat yang besar begitu guys. Soalnya kalau saya lihat itu mungkin tidak semua orang punya gitu guys. Tempatnya itu gede guys. Dia membangunnya juga hampir habis 100 juta guys. Soalnya ya sama dengan 5 rumah mungkin guys gedenya. Sekitar lebih dari lapangan basket lah. Jadi seolah-olah ya kondisi-kondisi lain memungkinkan begitu guys. Jadi sangat beranugerah ya guys kalau misalkan punya rumah di pinggir sawah dan sawahnya itu tidak ditanami alias tidak efektif ya, mungkin dikarenakan tempatnya kurang
subur atau bagaimana lah posisinya, atau pengairannya kurang atau bagaimana lah. Begitu guys. Nah ini sebagai referensi saja. Jadi kalau di gembala itu sistem gajinya seperti itu, udah yang punya dapat memberikan perekonomian yang memadai dan lumayan lah guys, tidak terlalu capek. Kalau sistem di arit itu 100 domba atau 200 domba itu ya mungkin pekerjaannya minimal bisa 4 guys. Karena seseorang itu kalau sistem mencari rumputnya mencari begitu, mungkin mengkondisikan 50 ekor juga keberatan, ripuh guys. Jangankan 50, 20 saja ripuh, kecuali punya bank pakan guys. Kalau punya bank pakan mau 1000 juga bisa dikondisikan. Syaratnya ya jumlah domba harus sama dengan jumlah bank pakan begitu guys. Jadi pilihan terakhirnya adalah mau bagaimana nih, mau sistem angon atau mau sistem dikandangin begitu guys ya. Itu kan tinggal dipilih-pilih saja mana pengkondisian yang optimal begitu guys. Soalnya dari kedua sistem tersebut ada negatif ada positif sama-sama begitu guys. Nah seperti itu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.